Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Sahabat kebahagiaan, kamu yakin gak sih kalau dia itu cuma nganggap kamu temen doang? Lalu, apakah ada sebuah rahasia-rahasia yang dia rasa kepada diri kamu? Mungkin status kamu sama diri dia adalah TTM-an? Atau mungkin juga kamu sama diri dia ada sebuah perasaan yang kamu sadari, namun dia tidak mengungkapkan sesuatu hal pada kamu. Namun feeling sahabat kebahagiaan kuat banget sama orang ini. Kita akan cek bersama-sama energinya seperti apa. Dan sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan, ini adalah bacaan general. Kevin ingatkan, ini adalah bacaan general. Yaitu energi banyak orang terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada. Dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelaah lagi tentang isi bacaan kartu kita hari ini. Timeless reading sahabat kebahagiaan, tidak terbatas oleh ruang dan juga waktu. Untuk energi kamu bersama diri dia. Seseorang yang mungkin sering kalian jumpai. Yakin dia cuma anggap kamu teman. Kita akan cek energi orang tersebut. Ini adalah energi seseorang yang mungkin saat ini statusnya adalah kamu sama dia tuh hanya sebatas teman, namun kamu ngerasain seperti ada sesuatu hal yang dia rasa. Rahasia-rahasia yang ada dalam diri dia kepada sahabat kebahagiaan. Apa yang dia rasakan? Apakah dia cuma anggap kamu sebagai teman saja? Atau ada hal yang lain? Kita akan cek bersama-sama. Ini adalah energi dia. Oke, sahabat kebahagiaan. Kartu pertama ini adalah kartu Ten of Coin. Kalau mengindikasi perasaannya dia sama kamu itu bagaimana kalau kartu ini muncul di awal pembacaan. Ten of Coin itu memiliki makna tentang kebersamaan, sukacita, kenyamanan. Sahabat kebahagiaan, kamu adalah seseorang yang memiliki kesan positif untuk diri dia. Dia adalah seseorang yang mungkin 8 jam rutinitasnya sama kamu, bahkan lebih. Antara 8, 9, atau 10 jam kamu rutinitasnya sama dia. Sering melakukan sebuah rutinitas aktivitas kerjasama sama diri dia. Bisa dipastikan dia adalah teman lingkungan pekerjaan kamu atau teman kantor kamu. Atau mungkin juga kamu sama diri dia itu memang sering melewati hari-hari secara bersama. Atau mungkin juga hanya sekedar chatting saja. Kamu adalah bagian dalam hidupnya. Kamu adalah seseorang yang berarti dalam kehidupan diri dia. Dia menganggap kamu memang yang pertama adalah lebih dari teman. Ten of Coin itu di dalam kartu tarot memiliki makna tentang keluarga. Kau adalah bagian dari keluarganya. Dia mungkin hanya menganggap kamu kakak atau hanya menganggap kamu adik. Tapi ketika rutinitas sering dilalui bersama di sini, kamu berbagi banyak hal, kamu berbagi pengetahuan sama diri dia, saling sharing ilmu. Orang ini tuh ngerasain bagaimana sahabat kebahagiaan bisa memberikan sebuah pelayanan terhadap diri dia. Sehingga orang ini merasa diterima oleh kamu. Apakah dia sayang sama kamu atau cinta sama kamu? Kevin lihat di sini energinya dia tuh sayang. Dia sayang sama kamu. Sayang belum tentu cinta, dan cinta belum tentu sayang. Namun orang ini sudah mengklaim kau adalah bagian dari kehidupannya. Atau mungkin juga sahabat kebahagiaan ngerasa bahwa ya, aku memang tahu dia punya perasaan lebih kepada diriku dan aku juga punya perasaan lebih kepada diri dia. Namun mungkin karena status kita mungkin masih satu keluarga atau mungkin juga masih jaraknya ini keluarga jauh, sehingga sahabat kebahagiaan memberikan sebuah batasan di situ.
Ketika kamu memberikan sebuah batasan dan dia memberikan sebuah batasan, artinya sahabat kebahagiaan menyadari bahwa ya mungkin kita hanya sebatas saudara jauh, saudara ipar, atau mungkin juga saudara apapun. Sehingga sahabat kebahagiaan ngerasa bahwa yang penting hubungan aku sama kamu itu enak aja buat diajak diskusi, diajak ngobrol, dan lain sebagainya. Ini adalah energinya dia. Ya mungkin memang memiliki perasaan lebih kepada sahabat kebahagiaan karena rutinitas dan aktivitas ini. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu Six of Cups. Oke, sahabat kebahagiaan. Pada dasarnya orang ini tuh udah suka karakter kamu, suka dari cara bicara sahabat kebahagiaan dari awal berjumpa. Dia memang mungkin sahabat kebahagiaan juga udah pernah ngerasain ya. Dia sering lihatin kamu, dia sering lirik-lirik ke kamu, tapi ketika kamu lihat dia kayak buang muka. Itu sering dia lakukan. Orang ini memiliki rahasia yang tersimpan bahwa dia itu memang tertarik sama kamu dari awal bertemu. Six of Cups di dalam kartu tarot memiliki makna nostalgia atau awal perjumpaan. Awal perjumpaan kalian, dia sudah ada kesan suka. Kesan suka di sini mengindikasi dia memiliki ketertarikan secara gairah kepada kamu. Mungkin karena pesona kamu, mungkin karena aura jiwa sahabat kebahagiaan yang membuat orang ini merasa tertarik kepada sahabat kebahagiaan. Ya mungkin statusnya kamu sama dia ini adalah teman. Tapi balik itu semua, dia menyimpan perasaan cinta ini, perasaan suka ini, perasaan sayang ini memang sudah sejak lama. Dari awal kalian bertemu. Atau mungkin juga, Six of Cups di dalam kartu tarot itu juga memiliki makna tentang cinta lama berseri kembali. CLBK. Mungkin status kamu sama diri dia gak ada status, cuma teman doang. Tapi orang ini masih menyimpan kenangan-kenangan indah, sesuatu hal yang perasaannya itu menggebu-gebu di hubungan lalu. Namun karena ada sebuah kasus permasalahan membuat kalian terpisah. Namun untuk periode saat ini, dia masih mengenang diri kamu dan siapa kamu dan siapa kita dulu. Perasaan yang terpendam di sini memang sengaja dia beri karena dia pengen ada batas agar kita tidak melampaui batas. Walaupun terkadang seperti itu, orang ini kayak mengalami sisi dilema. Dilemanya adalah terkadang susah ditebak. Terkadang dia kayak gini, tahu-tahu berubah. Dia kayak gini, tahu-tahu berubah. Nggak konsisten apa yang dia ekspresikan kepada sahabat kebahagiaan. Ketika mungkin suasana hatinya lagi baik, suasana hatinya lagi menyenangkan, dia bisa ramah banget sama sahabat kebahagiaan. Tapi ketika lagi kumpul bareng, mungkin kamu lagi kumpul sama teman-teman kamu atau teman-temannya dia, entah ini adalah lingkungan pekerjaan atau lingkungan komunitas kamu, ketika kumpul dia cuek banget, seakan-akan kayak nggak ada kamu di situ. Tapi sahabat kebahagiaan tahu ketika mungkin kamu lagi ngapain, dia mandeng kamu, lihatin kamu. Ketika kamu lihat dia langsung buang muka. Orang ini memiliki sisi privasi dan keunikan. Dia memang tertarik kepada kamu, tapi dia gak mau menunjukkan sisi ketertarikannya dari banyak orang. Kalau lagi banyak orang dia gak mau. Padahal orang ini punya ketertarikan secara gairah kepada sahabat kebahagiaan. Oke, lalu selanjutnya ada kartu Five of Coins. Sahabat kebahagiaan, dia itu memperhatikan kamu tuh detail banget. Dari rambut kamu, dari parfum kamu, baju kamu, apa yang kamu kenakan, apa yang kamu naiki, entah kamu naik mobil, atau naik motor, atau naik sepeda. Dia tuh memperhatikan semuanya loh sahabat kebahagiaan. Dan bahkan mungkin dia hafal hal-hal yang berkaitan dari barang pribadi kamu. Walaupun terkadang orang ini memang tidak sependapat dengan sahabat kebahagiaan. Misal kamu lagi pakai apa, dia kayak komentar bla 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 bla, membuat kamu kayak nggak seneng banget. Atau mungkin juga dia pernah body shaming ke kamu. Tujuannya adalah sebenarnya dia tuh cuma pengen cari perhatian, cuma pengen didengar doang. Tapi ketika kamu kayak ngerasa ini nggak baik, dia ngomongin kayak gini ke aku, mungkin kamu akan menolak dengan apa yang dia utarakan.
Tapi Kevin melihat ya sahabat kebahagiaan, pada dasarnya orang ini perhatian banget sih sama kamu. Ketika kamu sakit, kalau misalkan ini adalah lingkungan kantor, pekerjaan, ketika kamu sakit, dia tuh nyariin. Dia tuh misalkan lihat nih, di ruangan kamu nggak ada. Dia memperhatiin, loh kok kamu nggak masuk ya? Dia berpikir apakah kamu sakit atau apa, dia pasti langsung nanya. Oh ini sih kemana? Si A sih kemana? Dia nanya ke salah satu teman dek kamu. Dia memang menanyakan hal itu. Dan pada dasarnya orang ini punya sisi perhatian yang cukup baik sih sahabat kebahagiaan. Karena dia tuh gak mau kamu tuh susah. Ini adalah perasaan rahasia-rahasia yang dia rasa ke kamu. Dia gak mau kamu tuh susah. Namun terkadang aneh, dia kayak sering ngeledekin kamu. Dan terkadang memang keunikannya dia tuh bertentangan dengan apa yang kamu rasa tentang diri dia. Kenapa sih kalau dia suka sama aku, kalau dia naksir aku, kenapa dia cuek banget? Kenapa dia kayak gak peduli? Kenapa justru dia tuh nyebelin, ngeselin? Ini adalah diri dia yang menahan perasaan emosional sama kamu. Tujuannya apa? Biar kamu tuh marah, biar kamu jengkel, atau kamu tuh kayak jengkel sendiri tentang diri dia. Tujuannya dia adalah cuma pengen diperhatikan doang. Oke. Lalu selanjutnya, ada kartu Seven of Coin. Saat kebahagiaan, ternyata dia berharap banyak sama kamu sih. Dua kartu ini adalah kartu koin, mengindikasi tentang pekerjaan ya. Koin sama wands itu adalah pekerjaan. Paling banyak ini lingkup teman komunitas, teman kantor, teman pekerjaan. Rutinitas kamu tuh sering bertemu dengan diri dia. Antara 8, 9, atau 10 jam kamu sering ketemu sama dia. Mungkin hanya sekedar papasan, atau mungkin juga dia teman satu tim kamu. Tapi dia memang ada rasa sama saat kebahagiaan, dan dia nungguin momen yang tepat untuk bisa maju, atau untuk bisa hanya sekedar sharing-sharing kepada saat kebahagiaan. Terkadang orang ini memang sering memberikan sharing-sharing hal-hal yang kamu tuh kayak gak nyangka dia bisa sharing kayak gini ke kamu. Ini adalah diri dia yang pada dasarnya pengen terbuka sama kamu dan pengen membuka sebuah obrolan-obrolan yang cukup berkesan. Tapi dia masih memberikan batas ya. Dia masih memberikan sebuah batas di sini karena dia tahu mungkin hubungan kamu sama diri dia itu terbentang karena ada sebuah status. Kartu pertama adalah Ten of Coin. Ten of Coin itu bisa memiliki makna tentang pernikahan atau keluarga. Mungkin kamu sudah berkeluarga atau dia sudah berkeluarga, sehingga dia memberikan sebuah batasan-batasan di sini. Tapi dia punya perasaan sama sahabat kebahagiaan. Oke, ada kartu Ten of Swords. Ini kartu Ten of Coin, sini Ten of Swords, mengindikasi bahwa orang ini tuh udah mendem perasaan cukup lama sahabat kebahagiaan, dan bahkan ketika awal berjumpa, awal bertemu, dia udah ada kata suka sama kamu, namun dia malu mengutarakan, mungkin karena status itu. Dan di kartu Ten of Swords di sini dia memendam ini semua sendiri. Yang terkadang dia tuh tidak sesuai dengan diri dia sendiri. Yang harusnya ngomongnya baik sama kamu, kebalikan. Akhirnya ngomongnya ketus sama sahabat kebahagiaan. Seakan-akan dia jauh pada diri dia yang sebenarnya. Dia jauh pada diri dia yang ngerasain bagaimana dia tuh sebenarnya naksir kamu. Tapi dia memang sengaja memberikan sebuah penolakan di sini. Namun diri dia menanti. Ini adalah TTM. Teman tapi menanti. Karena di kartu Seven of Coin dan Ten of Swords ini mengindikasi bahwa dia adalah teman tapi menanti sesuatu kepada kamu. TTM-an istilahnya bukan teman tapi mesra ya kalau sama Kevin ya, tapi teman tapi menanti. Karena dia menanti sebuah momen agar kalian tuh kayak bisa akrab, bisa ngobrolin banyak hal. Dan bahkan Kevin melihat di sini ya, ada energi dia itu seperti berfantasi atau berimajinasi. Ya mudah-mudahan aku kekunci di gudang sama kamu, atau kekunci di lift sama kamu, hanya kita berdua. Ini adalah fantasinya dia kepada saat kebahagiaan. Atau mungkin juga di sebuah momen, mungkin aku terjebak hujan sama kamu di situ, akhirnya kita banyak ngobrol di situ. Dan pada dasarnya orang ini introvert, sahabat kebahagiaan. Maka dari itu dia butuhkan sebuah momen khusus untuk bisa sharing banyak hal, terutama perasaan kepada sahabat kebahagiaan. Unik sih. Energi orang ini cukup unik sahabat kebahagiaan. Namun dia memang menanti sebuah momen saja kepada kamu. Oke, kita akan cek untuk energi yang selanjutnya.
Untuk energi yang selanjutnya, perasaannya dia kepada suatu bagian. Rahasia-rahasia yang dia rasa dan bagaimana pergerakannya dia, lalu apa yang dia mau. Kita akan cek bersama-sama. Oke. Kartunya adalah The High Priestess. The High Priestess di dalam kartu tarot memiliki makna tentang rahasia. Ya, dia memang merahasiakan apa yang dia rasa sama kamu. Ini memang sengaja. Namun sebenarnya orang ini memperhatikan kalau misalkan ada sebuah momen dia akan berquality time sama kamu. Tujuannya dia pengen punya quality time sama kamu. Rasa sukanya dia masih ada sampai dengan saat ini. Namun dia menyembunyikan kenyataannya bahwa ketika jatuh cinta sama kamu itu menyakitkan. Kan mungkin status di sini. Bahwa mungkin dia sudah menikah atau kamu sudah menikah. Maka dari itu perasaan ini, cinta ini, suka ini hanya dipendam saja. Ketertarikan yang dia rasakan kepada saat kebahagiaan adalah bentuk dari rutinitas dan juga aktivitas yang selalu bersama. Cinta akan tumbuh ketika kalian sudah terbiasa. Dan ini adalah dia. Menumbuhkan rasa cinta ini karena sudah terbiasa. Hari-hari kalian memang sudah dilewati bersama. Bahkan mungkin kamu berpikir bahwa dia tetap stay di situ nggak ya? Dia bakalan dipindahin pekerjaannya nggak ya? Dia bakalan resign nggak ya? Dia bakalan pergi nggak ya? Nanti gimana ya? Gimana ya? Kamu mungkin pernah berpikir seperti itu. Dan dia pun juga sama berpikir semacam ini. Seandainya kamu dipindahkan atau mungkin juga kamu resign atau apa, apakah dia masih bisa melihat kamu, bercanda sama kamu, atau dia sempat ngutarain perasaannya atau enggak? Dia sempat berpikir seperti itu. Namun perasaan ini memang disembunyikan rapat-rapat karena dia nggak mau mempengaruhi kondisi pernikahan kamu atau pernikahannya dia. Jika memang ini ada yang sudah menikah. Oke, ini adalah energi. Paling banyak adalah lingkungan pekerjaan atau lingkungan kantor atau komunitas, aktivitas dan lain sebagainya, sahabat kebahagiaan. Karena di sini perjalanan arus kamu sama dia tuh masih panjang sebenarnya. Dan kita akan cek. Oke. Kenapa dia nggak bisa ngutarain ini semua sama kamu? Karena dia takut patah hati. Karena dia takut kamu tidak memberikan respon kepada diri dia, takut penolakan, takut ada sesuatu hal yang tidak baik. Mungkin kamu sama dia ada di instansi pemerintahan atau lingkungan pekerjaan swasta. Mungkin kamu PNS atau mungkin juga kamu kerja di lingkungan swasta, pekerjaan swasta atau perusahaan swasta. Mungkin ada banyak aturan-aturan yang mendasari tentang status. Sehingga dia menahan rasa di sini dan menahan perasaan. Karena dia takut ditolak, dia takut hal menyakitkan dia dapatkan. Biarkanlah perasaan ini aku simpan. Orang ini sempat ngerinduin kamu sih saat kebahagiaan. Rasa rindu yang sering dia muncul adalah ketika long weekend. Ketika long weekend, dia hanya bisa bertemu dengan kamu di jam-jam pekerjaan saja. Dan bahkan sahabat kebahagiaan mungkin adalah seseorang yang membuat diri dia semangat untuk bisa bekerja. Karena dengan melihat kamu, dia mengobati rasa penasarannya sama sahabat kebahagiaan. Namun hati ini, atau hatinya dia, atau perasaannya dia, selamanya akan terkunci. Karena dia takut patah hati. Simbolnya di sini ada kartu 3 pedang. Ada simbol hati yang tertusuk 3 pedang, lalu ada seorang laki-laki di sini. Dia itu seperti menahan kesakitan. Dia seperti menahan kesakitan, mulutnya ditutup di sini, mengindikasi bahwa orang ini sebenarnya menahan rindu dan ingin menjerit atau ingin bilang sesuatu sama kamu tapi ditahan. Ini adalah diri dia kepada suatu kebahagiaan. Lalu untuk energi yang selanjutnya. Oke, ada kartu Knight of Pentacle. Kartunya pentacle kan, ini pentacle, ini pentacle, ini pentacle atau koin. Indikasi terkuat ya, fix sih, ini adalah lingkungan kantor, lingkungan pekerjaan. Namun semesta berkata kepada Kevin, tahun 2024 kamu sama diri dia masih tetap jalan sih. Dalam artian orang ini tidak ada sebuah mutasi, pemindahan. Kamu juga nggak ada sebuah mutasi atau pemindahan.
kamu mungkin masih tetap ngelakuin aktivitas dan rutinitas sama orang ini. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu 4 pedang. Mengalami sebuah siklus hubungan kamu bersama diri dia mungkin kayak nggak tahu kenapa tuh bisa kayak diem-dieman tapi nggak ada masalah. Pernah nggak saat kebagian ngerasain kayak gitu? Padahal nggak ada masalah apa-apa, dia diemin kamu dan kamu juga diemin dia. Nggak ada masalah di situ. Kadang kayak sering ngalamin siklus semacam ini. Kenapa bisa seperti itu? Balik di sini di kartu Ten of Swords. Perasaan yang tidak terungkapkan, sesuatu hal yang dirasa di dalam diri tapi tidak bisa menjadi diri sendiri, inilah yang membuat energinya itu jadi kelelahan. Emosional itu nggak bisa ditahan. Perasaan itu nggak boleh ditahan. Kalau kita mau marah, boleh kita marah, tapi jangan ngurusak benda. Kalau kita sedih, boleh kita ngerasakan sedih itu sambil menangis atau sambil dengerin lagu-lagu sendu, biar emosional kita tuh tetap berjalan. Perasaan nggak boleh ditahan, sobat kebahagiaan. Sama Kevin juga ngerasain, kalau Kevin kadang jengkel nih, Kevin biasa ke danau, habis itu sambil ngerokok, sambil teriak wah, atau sambil ngoceh-ngoceh sendiri atau apa. Tujuannya apa? Agar energi negatifnya itu keluar. Lalu setelah itu kembali duduk tenang sambil bermeditasi, sambil grounding. Akhirnya kembali pulih perasaannya. Itu treatmentnya. Dan di sini Kevin melihat kadang dia tuh kayak gitu, nggak ada masalah, suka diem. Kamu mungkin berpikir ada apa sih? Kok dia kayak gini ya? Aku salah apa sih sama dia? Aku salah ngomong apa ya? Apa ada kerjaan yang membuat dia itu nggak seneng dengan aku ya? Apa cara aku nyikapin buat diri dia risih ya? Mungkin kamu juga bertanya-tanya tentang hal itu. Tapi kamu gak usah khawatir soal kebahagiaan. Mungkin sebagian ada kata-kata kamu yang tidak kamu sadari nyakitin hati dia. Karena dia orangnya sensitif. Dia menyimpan perasaan sama kamu. Sehingga dia sangat sensitif banget. Maka dari itu ketika dia diemin kamu diemin dia, satu kata sama dia, minta maaf saja. Kalau misalnya ada sebuah kata-kata yang tanpa kamu sadari nyakitin diri dia. Tapi ketika kamu berpikir, kayaknya aku gak ada permasalahan deh, kata-kataku benar dan aku juga jarang ngobrol sama dia, kenapa dia diam semacam ini? Ini berkaitan dari energinya dia. Dan dia jauh sama diri dia sendiri. Untuk tidak mengutarakan kepada kamu. Lalu kartu yang paling kiri juga sama, The High Priestess. Sesuatu hal yang disembunyikan. Selanjutnya, oke, sahabat kebahagiaan, fix sih. Ini dia naksir sama kamu dari awal perjumpaan. Ini ada kartu Six of Cup, dan sini juga sama Six of Cup. Indikasi terkuatnya adalah nostalgia cinta lama atau menyukai kamu memang sudah dari lama. Dan bahkan mungkin beberapa hal yang berkaitan dari benda yang pernah kamu berikan sama diri dia, entah itu hal kecil ya, entah itu note, atau mungkin juga buku tulis kecil, pensil, atau alat ATK, alat tulis kantor, dan lain sebagainya. Ini masih dia simpan, sahabat kebahagiaan, di lacinya dia. Pemberian-pemberian kamu yang sifatnya adalah sebagai benda-benda kantor, pekerjaan, atau apa, ini memang dipakai banget loh, sahabat kebahagiaan. Dan Kevin melihat hubungan kamu sama diri dia memang cinta yang terpendam, perasaan yang tertahan. Dan kartunya adalah 66. Kevin akan cek ada angka apa sih di angel number 666 di sini. Kevin cek dulu ya. Karena ini seperti sebuah pesan dari semesta tentang hubungan kamu sama diri dia. Angkanya adalah 666. Kita akan cek bersama-sama. Kalian boleh menerjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, tapi Kevin akan menerjemahkan sebagai energi. Makna dari angka 66 sebagai pesan tersembunyi di bacaan kita ya, karena kartu Six of Cup dan Six of Cup ini keluar 2 kali dengan jenis kartu yang berbeda. I am positive. Tentang sesuatu hal yang positif, sahabat kebahagiaan. Ternyata memang hadirnya diri dia kepada sahabat kebahagiaan memiliki makna tentang sesuatu hal yang positif, yang harus bisa dicerna juga dengan hal yang positif juga.
Dan malaikat penjaga sahabat kebahagiaan ini memang mengajarkan ada sebuah esensi yang namanya cinta tanpa syarat. Oke, benar kan? Cinta memang tak harus memiliki ya sahabat kebahagiaan, dan cinta memang yang benar itu adalah tanpa syarat apapun di situ. Meskipun terpendam, dia memang memiliki perasaan ini kepada sahabat kebahagiaan. Dan sahabat kebahagiaan memang didukung untuk memiliki keyakinan bahwa alam semesta ini akan menyediakan bagi sahabat kebahagiaan tempat yang nyaman untuk bisa mewujudkan keinginan kamu dalam hubungan ini. Jika kamu merasa bahwa ya kita cukup sebatas relasi teman, mungkin kita sebatas sahabat saja, itu akan jauh lebih baik. Karena cinta tanpa syarat ini bisa memiliki energi positif yang bisa kalian nikmati bersama. I am positif. Energi orang ini negatif atau enggak? Kalau misalkan masih bisa dipegang, sahabat kebahagiaan masih terkontrol, artinya dia bisa memberikan energi positif kepada diri sahabat kebahagiaan. Dan kekuatan angka 66 di sini mendorong sahabat kebahagiaan untuk bisa menjaga koneksi ini sepositif mungkin. Jangan memberikan sebuah minyak di dalam air dalam hubungan ini. Jika ada minyak di dalam air dalam hubungan ini, maka akan membuat kalian tidak akan pernah menyatu satu sama lain. Kenapa? Mungkin statusnya di sini, di kartu Ten of Coin. Kalian sudah menikah. Atau kamu sudah menikah atau dia yang sudah menikah. Kartu Ten of Coin dalam kartu tarot itu memiliki makna tentang keluarga atau kartu keluarga. Maka dari itu, jangan memberikan sebuah minyak dalam air di sini karena tidak akan pernah menyatu. Meskipun dia punya perasaan yang besar kepada diri kamu, jangan melampaui batas. Karena apa? Ini justru akan semakin menyakitkan. Lalu untuk energi yang selanjutnya. Oke, di sini kita bertemu di kartu Nine of Coin. Kartunya bener kan? Paling banyak adalah kartu koin. Ini koin, ini koin, ini koin. Ini koin, ini koin. Fik, ini adalah lingkungan pekerjaan. Dan orang ini masih tetap menanti. Tapi apapun yang terjadi dalam hubungan ini, walaupun dia terkadang aneh ya, sahabat kebahagiaan, anehnya tahu-tahu diemin kamu, tapi dia masih tetap bisa menerima segala sesuatunya sih. Karena dia berpikir bahwa jika kamu resign atau kamu pindah tugas atau ya karena ada pekerjaan yang membuat kalian tidak bersama, orang ini pasti akan mencari kamu, dan kemudian dia belajar untuk bisa melupakan kamu, tapi nggak akan pernah bisa. Oke, untuk energi yang selanjutnya. Untuk energi yang selanjutnya. Oke, sobat kebahagiaan, angka 10 ini sepertinya menjadi sebuah kode buat Kevin ya. Coba Kevin cek ada angel number 1010 nggak ya? Kita bertemu di kartu Ten of Coin, Ten of Sword, dan di sini adalah Ten of Wand. Oke, Kevin ambil angka 10 di sini. Apakah ada makna? Karena angel number itu bukan di shuffle saja ya sobat kebahagiaan, tapi pembacaan kartu tarot itu ada makna tersendiri yang berkaitan dari pesan malaikat penjaga. Ya. Angka 10 di sini tentang I am genius. Sesuatu hal yang perlu dipikirkan, saya cerdas. Ngejalin sebuah koneksi dengan diri dia tentunya harus menggunakan pikiran. Harus menggunakan sisi logika. Kalau enggak, baper itu akan membuat kalian jadi nggak enak hati. Hubungan kamu sama diri dia memang dituntut untuk banyak berpikir. Memang dituntut untuk banyak berpikir agar tidak melampaui batas. Dan untuk kalimatnya di sini kalian bisa menerjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, tapi Kevin seperti biasa akan menerjemahkan sebagai energi di sini ya, satu bagian. Ya, kamu atau mungkin dia ini memang memiliki sebuah keterampilan untuk memimpin atau mengontrol di sini, dan pikiran sahabat kebahagiaan ini akan tajam. Mungkin sahabat kebahagiaan juga akan memiliki sebuah impian, ide-ide yang cemerlang di sini, dan mengatur seluruhnya secara detail, lalu arahkan orang lain bagaimana untuk melakukan hal itu. Ya, jadi memiliki makna seperti ini. Ketika kamu memang terkoneksi hubungan semacam ini dengan diri dia, kalian paham tentang status kalian di sini, kalian memang diminta untuk bisa
menempatkan antara pekerjaan dan urusan pribadi di sini. Kamu harus bisa secara detail di sini untuk memahami apakah hubungan semacam ini layak untuk diteruskan dari perasaan atau tidak. Kalau misalnya enggak, kalian kejebak di dalam hubungan cinta bersegi-segi. Atau mungkin juga ada yang sudah di sini terlanjur kalian memang sudah ngejalin hubungan cinta bersegi-segi dengan diri dia. Dan angka 10 di sini adalah pesan dari malaikat penjaga kamu. Kamu harus gunain pikiran kamu. Kamu harus cerdas di sini. Kalau kamu nggak cerdas di sini apa? Kamu akan merugi. Ini adalah pesannya. Lalu angka 10-10 di sini juga memiliki sebuah makna. Kita akan cek. Oke. Angka 10 dan 10. Mungkin kamu sering hadapi atau ngelihat angka 10-10. Mungkin kalian nonton tayang YouTube-nya Kevin ada di jam 10.10. Jam kamu mungkin ada di jam 10.10 atau apapun itu juga. Dan di sini Kevin ambil dari angka-angka di sini ya, 10-nya keluar. Angka 10-10 di sini tentang kesabaran. Ya, sahabat kebahagiaan. Jaga pikiran kamu untuk tetap positif dan bersabar. Karena semuanya berjalan untuk kebaikan tertinggi kamu. Percaya bahwa malaikat penjaga sahabat kebahagiaan ini memang bekerja di balik layar untuk membantu kamu. Jika memang angka 10 ini mengindikasi bahwa kamu memang sudah terlanjur kejebak dalam cinta bersegi-segi di sini, maka kamu harus sabar, menyadari, kamu harus bisa memikirkan tentang baik buruknya menggunakan cinta mental kamu. Jangan karena terbawa hasrat dan gairah saja kalian terjebak dalam koneksi semacam ini. Itu nggak baik. Dan malaikat penjaga kamu pasti akan mendukung sahabat kebahagiaan di balik layar agar kamu bisa menjadi orang yang sabar dan juga sadar. Tema sabar dan sadar itu ada temanya Kevin di tahun 2023. Dan mungkin ini akan terulang lagi kepada sahabat kebahagiaan. Oke, kita akan cek untuk energi yang selanjutnya. Ada kartu Ace of Swords. Ya, pegang komitmen di sini ya, sahabat kebahagiaan. Ya, namanya cinta memang terkadang tidak bisa ditebak. Karena sebuah rutinitas, aktivitas, dan sudah terbiasa, maka cinta itu tumbuh. Maka dari situ, tegaskan dalam diri kamu bahwa memang cinta tak harus memiliki. Cinta memang tak perlu ada syarat apapun. Tapi ketika kamu menyadari tentang kesadaran ini, kalian tidak terjebak ke dalam hal-hal yang lebih rumit. Ya, pada dasarnya orang ini memang memiliki ketertarikan sampai dengan detik ini kepada kamu. Orang ini masih menyimpan segala sesuatu hal yang berkaitan dari perasaannya dia. Dan bahkan untuk berpikir secara logika pun, orang ini seperti bertarung dalam pikiran dan perasaan. Sehingga terkadang orang ini kayak gak jelas, tahu-tahu demand kamu, padahal gak ada masalah. Balik lagi energinya. Karena pembacaan Kevin ini adalah alur energi yang urut ya. Makanya kartunya gak dibuka semua. Lalu kita akan cek untuk energi yang selanjutnya. Oke, ada kartu 4 tongkat. Dia berpikir kalau misalkan aku tidak bisa menuju ke hal yang lebih dari ini, aku hanya minta kepada kamu, kamu tidak akan pernah berubah. Dan kamu tidak usah membenciku. Karena apa yang aku rasa kepada diri kamu masih tetap sama. Aku nggak mau kita berantem. Aku nggak mau kita itu hubungannya nggak baik. Aku pengen kita baik-baik saja. Karena kartu Four of Wands memiliki makna tentang kestabilan. Dia pengen hubungannya stabil saja. Maka dari itu pertegaslah diri kamu bahwa cinta memang tak harus memiliki. Keikhlasan dalam menerima apapun koneksinya di sini itu penting. Dan rahasia-rahasia yang dirasa kepada suatu bagian adalah aku pengen semuanya itu berjalan baik. Meskipun kamu membenci aku, atau mungkin juga aku, sekalipun aku membenci kamu, aku nggak bisa semata-mata tuh dendam atau mengutuk kamu. Aku pengennya itu semuanya tuh berjalan baik-baik saja. Oke, ada etika baik nih orang ini ya. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada kartu 7 cup. Meskipun dia berpikir semacam ini, orang ini pada dasarnya memiliki keinginan-keinginan yang banyak ya terhadap koneksi semacam ini. Tapi apapun keinginannya dia, apapun yang dia rasa kepada suatu kebahagiaan, jangan sampai hal ini mengganggu kinerja kamu. Dan terkadang orang ini juga selalu memikirkan suatu kebahagiaan. Salah satu rahasia yang mungkin suatu kebahagiaan tak disangka-sangka, bahwa orang ini memang memikirkan kamu dari perasaan. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu 4
Pentacle, oke, sahabat pembagian Kevin ketemu angka lagi nih. Ini angka 4, ini angka 4, ini angka 4. Ini fiksi pembacaan Kevin full menggunakan angel number. Biasanya kan cuma beberapa kartu doang. Tapi ini Kevin akan bedah lagi ya. Kita bedah dulu dari angka 4 pentacle. 4 pentacle di sini, dia pengennya kamu tetap stay. Dia pengennya kamu tetap berada di lingkungan ini agar aku bisa memperhatiin kamu. Karena dengan melihat kamu, melihat senyum kamu, melihat tentang kemarahan kamu, kejengkelan kamu di dalam pekerjaan ini, secara tidak langsung menghibur hati diri dia. Dan bahkan orang ini sering iseng sama kamu. Kita cek ya angka 44 di sini. 4-nya ada 3. Kita cek apa sih makna angka 444. Ada nggak angka 44-nya? Triple 4. Oke. Kartu 4-nya ada 3 ya sobat bagian. Kita akan cek apa sih maknanya. Angka 4 di sini adalah harapan atau sebuah rahasia yang dia rasa kepada sahabat kebahagiaan. I am protected. Ya, saya dilindungi. Artinya orang ini memang menginginkan hubungan ini untuk tetap dilindungi, tetap bersama dan tetap baik-baik saja. Percayalah bahwa perjalanan ini adalah perjalanan yang sudah terjadi. Dan percayalah dengan cara hidup yang sudah kita alami di sini, sahabat kebahagiaan. Dan percaya bahwa kamu dan dia mungkin berada di tempat yang diinginkan. Walaupun terkadang saat ini kamu sama diri dia kayak ngerasa bahwa kenapa kita dipertemukan di waktu yang tidak tepat. Namun apapun yang terjadi di sini, selagi kalian masih bisa melindungi kewajiban dan melindungi kesadaran kamu untuk tidak lebih dari ini, maka segalanya akan berjalan baik-baik saja, sahabat kebahagiaan. Dan energinya di sini adalah tentang diri dia yang sebenarnya, bahwa orang ini sejatinya akan selalu melindungi kamu, baik melindungi dari fisik atau mungkin juga melindungi kamu dalam ranah doa. Karena orang ini masih memberikan energi positif dari doa. Oke, untuk energi yang terakhir. Oke, sahabat kebahagiaan fiksi, ini angka 1010 menjadi pesan terakhir untuk sahabat kebahagiaan tentang kesadaran. Dan di sini kartunya adalah 10 pentacle atau 10 koin. Kartu kiri dan kanan kartunya sama, walaupun jenis kartunya beda. Ini ajaib ya. Jarang Kevin kalau membaca itu nggak setiap hari. Kartu yang sama itu sering muncul 2 kali. Dan bahkan ini yang muncul itu banyak. Angka 1010, angka 44 ini muncul semua. Dan di sini adalah 10 koin. Ini juga sama 10 koin, mengindikasi bahwa kalian harus tahu batasan. Orang ini memang menyadari tentang koneksi kita yang cukup aneh di sini, membuat diri dia terkadang mengalami gejolak batin. Tapi apapun yang terjadi, kamu memang harus sadar. Kamu memang harus sabar bahwa cinta memang tak harus memiliki. Selagi kita punya batasan, semuanya akan berjalan baik-baik saja. Ketimbang kamu tidak memiliki batasan apapun, kamu bisa menarik energi dia masuk ke kamu, dan kamu tidak bisa menyaring cinta kamu, akhirnya bermasalah dan bisa mengacaukan segalanya. Alur energi ini mungkin sudah terjadi dalam kehidupan kamu bersama diri dia, atau mungkin juga kamu ngerasa seperti ini. Ini adalah energi seseorang yang sampai dengan saat ini masih memiliki sebuah perasaan khusus kepada sahabat kebahagiaan. TTM, teman tapi menanti. Dan terkait itu semua, ada zodiak apa saja yang hadir untuk pembacaan kita kali ini. Ini bisa masuk ke zodiak kamu atau zodiaknya dia. Kita akan baca secara esoterik tarot. Yang pertama di sini ada kartu Ten of Coin, ini masuk ke energinya Virgo. Ada kartu Six of Cup, masuk ke energinya Scorpio. Dan yang nggak pernah ketinggalan zodiak ini adalah Taurus. Taurus hadir di sini. Lalu kita bertemu di kartu Seven of Coin. Seven of Coin ini juga sama ya, sahabat kebahagiaan, masuk ke energinya Taurus. Ada kartu Ten of Swords, masuk ke energinya Gemini. The High Priestess masuk ke energinya Cancer. Three of Swords masuk ke energinya Libra. Knight of Pentacle ini terkuatnya masuk ke elemen tanah ya. Yang
paling kuat adalah Capricorn. Lalu di sini ada Libra. Ini juga masih sama soal pembagian Six of Cup, dan di sini ada kartu Six of Cup juga masuk ke energinya Scorpio. Lalu kita bertemu di kartu 9 Pentacle masuk ke energinya Virgo, ada Sagittarius. Lalu Ace of Swords, semua zodiak elemen udara, Gemini, Libra, Aquarius. Ada Aries di sini sebagai kartu 4 tongkat. Lalu 7 cup, 7 cupnya di sini terkuatnya adalah elemen air ya, dan paling kuat itu adalah si Scorpio, dan Scorpio ini selalu memikirkan kamu. Lalu selanjutnya ada kartu 4 Pentacle, ini masuk ke energinya Capricorn, dan ada Virgo juga di sini. Ini Virgo masuk di pembacanya Kevin. Ini beberapa zodiak yang muncul untuk pembacaan kita. Dan untuk inisial nama, ini bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia ya. Kita akan cek. Inisial yang pertama ada huruf A untuk Alpha, ada huruf E untuk Eropa, ada huruf V untuk Viera, ada huruf Y untuk Yellow, ada huruf T untuk Tango, ada huruf C untuk Charles. Lalu di sini ada huruf O untuk Oscar, ada huruf B untuk Bravo, ada huruf P untuk Papa, ada huruf G untuk Gamma, ada huruf N untuk Nano, lalu di sini ada huruf R untuk Romeo, ada huruf U untuk Ultra, ada huruf K untuk Kevin, ada huruf L untuk Luna, ada huruf D untuk Delta, dan yang terakhir di sini ada huruf H untuk Hotel. Ini beberapa inisial nama yang energinya terbaca untuk tema kita hari ini. Dan mungkin seperti itu aja untuk pembacaannya. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Terima kasih banyak buat sahabat kebahagiaan yang gak pernah skip iklan. Karena itu satu-satunya penghasilannya Kevin di channel YouTube ya. Agar Kevin bisa terapresiasikan dari ini, jangan pernah skip iklannya ya. Biar Kevin semangat untuk bisa memberikan informasi-informasi kepada sahabat kebahagiaan. Dan mungkin seperti itu aja. Kevin tunggu kalian di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Matai Masyo.